Siapa namanya mas? Devan mas. Dari Prodi? Dari Prodi DRK. JPI? Iya. Alamatnya mana? Saya di Gambiran. Gambiran? Iya. Mas mungkin bisa dicoba-coba mas, kalian bisa. Oke, itu untuk desain satu kita mas, kita ada opsi desain. Apa yang pertama kali Anda lakukan setelah aplikasi terbuka dari aplikasi tadi? Pertama kali Buka di sini sih, harusnya di home ini. Kira-kira apa sih? Ngelog dulu kah? Atau nyari produk dulu? Atau pakai filternya? Nah, mungkin awal biasanya kalau di tampilan home-nya tidak ada makanan yang dicari, cari di filter dulu. Tapi kalau misalnya di tampilan home-nya tidak ada makanan yang ingin jadi favorit kita, bisa langsung klik favorit, bisa langsung dipakai, bahkan bisa langsung dipesan jadi pesan gitu ya mas? Ini bagaimana kesan Anda saat melihat menu favorit di halaman utama? Jadi di halaman utama kan ada menu favorit. Nah, kesan Anda itu gimana mas? ya. Cukup menarik sih mas, soalnya juga ada foto-foto yang mungkin bisa memikat orang-orang juga sih. Ada deskripsi juga Iya. ya, ada rating juga, jadi lebih cepet gitu ya. Iya, Nggak harus masuk ke halamannya lagi. Apa yang Anda harapkan terjadi saat menekan tombol quick reorder? Saya kaca. Ya. Oke mas, kira-kira apa yang Anda harapkan terjadi saat menekan tombol quick reorder? Ini di desain kita ini sebenarnya belum ada quick reorder. Itu dimana saat kita sudah memesan produk ya, kita udah beli, kita udah sempat beli, kita langsung ke halaman itu langsung untuk memesan pesanan itu. Kira-kira itu gimana jika diimplementasikan dalam desain kita? Untuk saat ini desain kita masih belum mengimplementasikan model quick reorder itu. mungkin kalau ditambahkan bisa cukup membantu orang sih mas, karena akhirnya ada orang yang mau pemesan lagi tinggal dapat order untuk memasang lagi. Jadi lebih cepat juga ya, kita pesan apa tinggal pesan lagi gitu ya. Apakah ada langkah yang terasa membingungkan mas dari sampean mencoba tadi? Apa ada langkah yang membingungkan gitu, coba Anda jelaskan. Mungkin yang saya bingungkan waktu klik slot untuk ditambahkan ke favorit, di bingung kita larinya kemana. Oh ya, Lalu tadi sudah diarahkan ke apa, kita pencet ujung seperti mungkin diperjelaskan. oh lebih dijelaskan lagi ya fiturnya. Apa yang Anda rasakan saat proses loading atau konfirmasi pembayaran? Jadi saat proses pembayaran tadi loading kan di sini mungkin kalau nggak salah ya mas ya, yang di desain ini. Start proses pemesanan. Kira-kira kalau tampilannya semacam itu gimana? Kayaknya nggak ada loading ya, cepet ya? Itu gimana itu? Check out. Menurut saya cukup bagus sih, biasanya juga platform-platform yang agak lemah juga di Lama gitu ya? jadi kita mungkin salah pesan sudah terlanjur membatalkan tapi lama, kita biasanya agak malas juga. Jadi kalau cepat gini lebih baik lah ya. Kalau kita membatalkan atau ganti produk juga. Seberapa mudah Anda menemukan riwayat pesanan? Ono, sekat riwayat pesanan. Oke. Menurut sampean mas, seberapa mudah Anda menemukan riwayat pesanan? Untuk desain kami kali ini, untuk riwayat pesanan sebenarnya belum ada penempatannya. Kira-kira riwayat pesanan kalau ditaruh di home gitu untuk mencari riwayat pesanan itu gimana kira-kira menurut sampean? Atau di tempat lain, atau riwayat pesanan itu kira-kira penting nggak sih mas? Kondisional sih mas, tapi kalau biasanya untuk orang-orang yang
agak males untuk milih-milih, jadinya lewat pesanan ini jadi kita tinggal dari pesanan kita langsung dipesan ulang lagi aja seperti biasa, tidak perlu milih-milih dan gitu. Lebih baik lewat pesanan di awal kita buka apps itu ada tombol untuk lewat Iya, pesanan. mungkin di booknya di mana itu harus scroll ke bawah. Ya. Jika ada satu fitur yang ingin Anda tambahkan, apa itu? Mungkin fitur chat ya. Chat. Oh, untuk pihak Resto penyedianya, dan pihak restonya ya. Ya. Jadi biar mungkin kalau mau kita request sesuatu tidak lebih enak. Ya. Apakah Anda merasa prototipe ini lebih baik dari versi lama? Oke Mas, menurut sampean dari versi desain kami itu dengan versi desain ini kira-kira menurut sampean itu gimana? Perbedaannya atau tampilannya atau saran-saran sampean gitu. Dan itu kenapa gitu? Sampean lebih proper pilih desain yang sebelumnya yang sampean juga udah coba atau desain ini? Dari sampean sekilas lihat ini mungkin permintaan sampai tadi yang chat ini ya mungkin ya Mas ya. Iya. Ini harusnya ditambahin gitu ya. Iya. Mungkin gimana dari perbedaan desain awal tadi dengan desain ini? Mungkin dari segi desain yang ini mungkin ada beberapa, kalau di favoritnya kan juga ada. Iya. Lalu yang di desainnya baru tadi ada. Nah, namun yang mungkin dia lebih detail ya. Tapi juga kan saya juga belum mencoba juga. Iya. Maksudnya jadi saya bisa lebih milih di yang sudah baru tadi karena sudah dicoba ya. Karena ini belum dicoba jadi belum bisa narik kesimpulan ini Iya. lebih bagus gitu ya. Iya. Cuma beberapa sarannya tadi seperti chat itu ada gitu ya Mas. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Oh iya. Dengan sopir tadi. Bono wong Ben. Warat semua, Cuk. Mas, siapa namanya? Muhammad Sisa Maska. Dari kelas? 2B TRPL. Oh, JBI ya? JBI. Mungkin bisa nyoba-nyoba desain kami Mas. Desain-desain dari versi kami yang sudah dirubah, mungkin sampai bisa langsung coba-coba, klik-klik. Nanti saya arahkan Kasih di arahkan. sini Mas. Sampai klik-klik. Oke. Sampai bisa love vlog Mas. Sampai bisa love vlog untuk nambahin produk. Produk yang sudah di love bisa masuk ke sini Mas, sampai ke love. Nah, coba sampai ini bisa dipencet semua Mas. Nah, kategori bisa juga, kategori ya. Ini coba sampai yang hamburger gitu, pilih hamburger gitu. Coba terapkan. Sampean bisa pilih Mas sana. Di Sudah simpulin. hamburger lagi Mas. Hamburger dan terapkan ya. Sama coba pilih di sini salah satu aja. yang tersedia Yang tersedia Mas, yang tersedia. atas. Yang atas itu. Coba check out. Voucher bisa, voucher. Sampai coba klik. Sampai pilih. Oke, atas. Oke Mas. Oke, Mas. Coba buat pesanan Mas. Pesanan sukses. Oke Mas. Ada satu lagi. Cuma kalau yang ini nggak bisa di open ya Mas ya. Untuk apa? Prototypingnya. Oh bisa ding. Ini Mas, sama Mas. Ini bisa coba juga. Buat bandingin. Ini versi yang kita Lama. buat lama. Ini versi yang ini versi yang lama. Ini versi yang baru. Baru. Coba Mas sampai bisa coba-coba lagi. Mungkin ada bisa nggak diklik Mas? Nggak bisa kan Mas? Coba arah panah yang Coba segini aja deh langsung deh. Nah, coba apakah ada perbedaan? Bisa sampai klik ngawur aja Mas. gono anune ya. Mungkin nggak ada prototypingnya ya Mas ya. Itu punya pasar itu. Mungkin nggak ada prototypingnya. Jadi mungkin tampilannya aja Mas. Bentar. Melepuh iku bro. Tiga. Mungkin dicoba Mas, ini desain yang baru juga. Desain kita modifikasi.
Di mungkin prototypingnya banyak yang langsung ke love. Ke yang nomor 2 itu mas. Tiga. 3 mas, yang ke nomor 3 mas. Coba yang atas mas, sampean bisa klik untuk tambah, bisa. Langsung item checkout bisa. Yang Itu ini, mas. kembali dulu. Nah, Itu ini belum bisa mas, belum di aktivasi. Intinya nanti di sini checkout seperti tampilan di awal tadi. kasih tahu desain. Di sini mas tampilannya mas. Nah nanti tampilannya kayak gini sama. Nah gini nanti mas, go back. Coba go backnya sampean klik mas, bisa ya gitu? Nggak bisa mas ternyata mas go back. Tapi nanti go back kalau diklik langsung tampil di halaman home gitu mas. Oke, tak tanya-tanyain mas seputar desain ini dengan desain yang yang awal tadi. Ini mas, kira-kira nih mas, apa yang pertama kali Anda lakukan setelah aplikasi terbuka? Mungkin yang pertama kali saya lakukan tuh langsung ke menu fitur profil sih. Profil sendiri. Mohon maaf mas, itu yang 2 bawah itu belum dipakai, yang dipakai yang tadi aja. Oke, mas, yang bawah belum dipakai mas, baru yang atas mas. Jadi intinya kalau buka web apps-nya ini yang pertama kali dibuka profil gitu mas. Buat ngisi data mestinya. Ini kan pemesanan online. oh data-data diri sendiri ya mas. Oh itu yang pertama kali dibuka. Oke mas. Bagaimana kesan Anda saat melihat menu favorit di halaman utama? Menu favoritnya mas gimana? Perasaan kesan Anda melihat Kalau di menu favoritnya ini sudah cukup rapi, ada kategorinya, tapi di bagian ikonnya ini kayaknya terlalu besar ya? besar banget sih. Harusnya lebih kecil gitu ya? Ya, dibuat lebih simpel. Oke. Apa yang Anda harapkan terjadi saat menekan tombol quick reorder? Untuk saat ini quick reorder ini belum ada ya mas. Quick reorder ini dimana saat Anda udah pesanan tinggal masuk ke quick reorder untuk beli pesanan itu lagi. Cuma untuk implementasinya kira-kira menurut sampean gimana kalau quick reorder itu diimplementasikan di desain ini mas? Mungkin pesanan yang udah kita pesan itu di sini ada fitur apa yang buat nampilin menu yang udah kita pesan tadi. Jadi di dalam menu itu kita tinggal klik tombol buat reorder lah. Pesan lagi gitu ya mas ya? Oh iya. Apakah ada langkah yang terasa membingungkan? Coba jelaskan. Di bagian pembayaran mungkin ini emang simpel tapi kayak Terlalu simpel gitu tak? Atau kayak agak rumit di bagian ini metode pembayaran apa gitu. metodenya gitu ya, gak dijelaskan apanya gitu ya mas? Oh iya mas. Apa yang Anda rasakan saat proses loading atau konfirmasi pembayaran? Tadi kan di konfirmasi pembayaran saat Anda udah check out kan tiba-tiba tampil gitu ya, tanpa ada loading gitu. Kira-kira menurut sampean hal itu baik gak sih? Atau ada saran gitu? Di tampilan yang mana? Di sini kan tadi kalau seumpama pesan sekarang kan langsung tampilan pesanan sukses langsung gitu tanpa loading. Kira-kira menurut sampean itu gimana? Kalau menurut saya sih gak apa-apa sih. Berarti kan itu kayak menunjukin kita responsif aja. Cepat Jadi gitu ya? pesan sekarang langsung ke statusnya sukses gitu. Tanpa kayak loading, jadi lebih cepat gitu ya? Seberapa mudah Anda menemukan riwayat pesanan? Untuk saat ini desain kami ini ya mas ya, belum ada riwayat pesanan. Kira-kira riwayat pesanan itu bagus gak sih? Sama diimplementasikannya di mana sih? Di home atau di mana sih? Riwayat pesanan. Mungkin kalau riwayat pesanan itu sebenarnya medium sih kalau buat pentingnya itu. Tergantung ya? Tergantung dari orang. Tapi kalau menurut saya sih lebih ya sih buat memantau pengeluaran saya juga gitu. Buat mantau juga ya Terus riwayat. kalau fiturnya tuh mungkin bisa di navbar sini mungkin ada menu, dibuatin menu aja, menu buat riwayatnya gitu. Oh, riwayat pesanannya gitu ya mas ya? Jika ada satu fitur yang ingin ditambahkan, apa itu kira-kira fiturnya? Mungkin fitur kayak promo sih yang biar kita itu tahu produk-produk mana yang ada promonya gitu. Oh jadi kita tahu, oh ini produknya ada promo, oh ini nggak ada gitu ya, dengan cepat gitu ya mas ya? Apakah Anda merasa prototipe ini lebih baik dari versi lama? Kenapa? Versi lamanya yang mana?
yang ini mas, versi lamanya ini mas. Nah ini versi lama. Menurut sampean itu gimana? Apakah versi ini lebih baik dari versi ini? Menurut sampean? Mungkin kalau yang versi lama itu pembayarannya itu lebih rumit ya ketimbang yang baru ini. Yang baru ini simple, cuma kurang informasinya aja sih. Wes. Itu aja. Oh ya, ya. Tentunya mas. Ya. Apa sih Pak David gak ada kan? Ono, gak apa lah. Mbak, kami di sini mau menunjukkan desain kami ke sampean. Tapi sebelumnya nama Mbaknya siapa? Mbaknya mungkin bisa kenalan nama, jurusan sama prodi. Kenalin aku Joyce dari jurusan pariwisata prodi MBA. Alamat? Sama. Sama Mbaknya. Saya Karen dari MBA juga. Alamat Mbaknya? saya Fani dari MBA juga dari Lukis. Oke Mbak. Jadi kami punya desain food go di mana ini Cut. Mbak, jadi kita punya desain food go di mana ini seperti Gojek gitu ya, pemesanan makanan. Mungkin Bapaknya mungkin bisa coba klik-klik untuk prototypingnya sendiri masih belum sepenuhnya aktif. Karena juga kita butuh masuk dari responden gimana salahnya. Mungkin bisa coba-coba mungkin bisa Pak, diklik-klik aja masuk ke tampilan. Jadi mungkin bisa di lock tampilan lock mana ayah buat sendiri nih Pak. Pokoknya bisa lock langsung bisa masuk ke locknya. Ini belum aktif ya, ini template. Jadi kalau yang kalian lock di sini nggak akan masuk ke sini. Cuma kalau di lock masuk itu gimana sih tampilannya? Tampilannya itu nanti gini, kalau di lock di atas ada ya semacam ini, ada logonya. Di aku mau milih burger nih, burger silakan bisa ini untuk mau pemesanan. Bukan untuk pemesanan yang tersedia. Ada detail, ada produk, ada nama produk, deskripsi produk, rating produk. Kita bisa pemesan lebih dari satu, cuma untuk tampilan untuk menambahnya belum bisa. Tapi nanti tampilannya seperti ini jika ingin di deploy. Kita check out, ada keterangan harga juga, kita deploy. Ya. Di sini ada keterangan pemesanan, ada voucher, contohnya seperti ini. Oke, dan kita buat satu break akan di oke. Jadi pembayarannya cuma gitu. Pembayarannya kita itu nanti akan kemasukan. Jadi itu tampilan nanti kita masukannya respondennya masuknya gimana? Kita mintanya OVO, kita mintanya dana. Dari apa masukan responden itu nanti kita deploy ya. Cuma kita buat template-nya nanti kalau dana OVO itu di sini gitu. Semakin banyak nanti kalian mintanya gak sebanyak-banyaknya juga satu aja dana aja. Jadi kita desainnya semacam itu. Ini untuk desain kami, ini untuk pengarahan dari desain dosen kami. Kurang lebih tampilnya semacam ini. Ini pengarahan dari desain kami. Kurang lebih sama kan ya? Soalnya pengarahannya memang cuma ada seperti ini chat yang sudah kita masukkan. Nanti ada beberapa pertanyaan mungkin kalian bisa ini seperti tadi mungkin tanya pembayarannya dari dosen rekomendasinya ada visa mastercard. Oke, kita masuk ke sesi tanya. Mungkin bapaknya ada pertanyaan atau gimana dari desain tadi, atau mungkin ada yang ingin diomongkan dulu sebelum ke sesi tanya jawab. Cut.
Ada yang mau ditanyakan? Yang gimana? Bulunya itu Iya. jadi nanti kalau Di Lofi. Di Lofi. Ini nanti mungkin modelnya banyak produknya mungkin bisa dibeli. Cuma template-nya ini nanti ada produknya semakin banyak ya modelnya. Kita ada masukan juga dari beberapa orang. Kenapa udah dibuat modelnya itu apa kayak bergaris saja gitu. Ada masukan gitu. Sebabnya nggak di mungkin ada yang ditanyakan sebelum proses ditanya jawab. Sudah ada? Cut. 3. Mbak, kita masuk ke tanya jawab ya dari desain tadi. Desain ini desain baru yang tadi tak jelaskan di awal sampai sempat menjawabnya itu desain baru. Desain yang kedua yang tak tampilkan kedua ini desain yang lama. Oke? Sampai sini jelaskan ya? Oke. Apa yang pertama kali Anda lakukan setelah aplikasi terbuka? Jadi di aplikasi di sini saat awal membuka aplikasi di sini, kira-kira yang sampean lakukan apa kira-kira sih yang dilakukan di tampilan awal aplikasi saat aplikasi terbuka? Lihat daftar menu ya. Mbaknya juga sama lihat daftar menu. Jadi nanti di daftar menu juga ada keterangan harga, rating dan lain-lain. Detail produknya ya. Bagaimana kesan Anda saat melihat menu favorit di halaman pertama? Kira-kira kesan mbak-mbaknya itu gimana sih? Apa ini mungkin terlalu ribet atau mungkin love-nya itu kalau bisa jangan dibuat gitulah love-nya itu. Kalau dipencet love langsung love-nya gini, bukan cuma ganti warna doang. Atau kalau di love itu produknya hilang atau gimana? Kesan menu favoritnya? Kayak gini ya jadi ya? Kayak gini? Mbaknya? Apa satu suara juga? Mbaknya? kalau aku sebenarnya nggak masalah sih mas ya kalau aku atau enggak, yang penting tuh kayak ada tempat sendiri gitu loh. Jadi kita udah tahu kalau yang di love ini berarti ada tempat sendiri gitu loh. Paham nggak sih? Oh, mana yang udah di love, mana yang belum Iya, gitu? iya. Jadi mudah carinya gitu aja. Apa mungkin kayak dipindah gitu Mbak, abis di love barangnya masuk di tempat yang udah di love, di favorit sama Iya. semuanya gitu ya? Jadi mungkin filter ya nantinya pemisahan atau apa yang Anda harapkan terjadi saat menekan tombol quick order? Untuk saat ini quick order masih belum kami implementasikan dalam desain. Cuma modelnya quick order ini saat mbak-mbak memesan suatu produk dan kita mau memesan produk tersebut, kita sudah kayak ke halaman itu tinggal check out dengan keterangan yang sama seperti kita check out terakhir, mungkin metode pembayarannya, jumlah produknya, voucher yang digunakannya. Kira-kira untuk order itu untuk sampean mbak-mbak bagus gak sih untuk diimplementasikan dalam desain kami? Atau mungkin mbaknya kurang jelas dari nah gini jadi quick order itu gimana mbak udah memesan produk, udah pesan nih produk, udah diterima juga produknya. Quick order ini semacam pesanan. Ada daftar semua pesanan sudah dipesan, kita tinggal masuk di sana dan memesannya lagi sesuai dengan apa yang kita pesan sebelumnya. Mungkin vouchernya, alamatnya, atau metode pembayarannya COD atau dana. Kira-kira untuk hal semacam itu untuk diimplementasikan dalam desain kami. Jadi kami belum mengimplementasikan desain itu. Kira-kira gimana sih? Bagus ya sih? Sama penempatannya kira-kira gimana? Bagus. Kita bisa lihat tadi yang udah tahu mau kita gunakan. Iya. Oh jadi mempermudah gitu ya? Iya. Kira-kira penempatannya di mana sih? Mengingat di home ini kan udah banyak banget tombolnya. Kira-kira kalau ditempatin di home apa enggak? Jadi semacam ribuh gitu? Atau mungkin butuh tempat lain? Luarnya Di sini kan? Di sini. ranjang itu. Di sini. Oh berarti kita perlu masuk dulu dan ke produknya dulu ya?
Jadi di halaman awal riwayat pesanan itu nggak tampil. Tapi kalau menurutku baru di situ sih. Gimana? Yang ini kan kalau di bawahnya profil gitu gimana, bisa nggak sih? Di bawah profil gimana di sini? Di sekitar sini? Iya, coba dibuka, bisa nggak profilnya? Untuk saat ini profil belum di deploy ya? Oh atau enggak, ini kan ada tulisan tersedia gitu, ada tulisan kategori itu, ntar sampingnya bisa ditulis itu. Oh jadi digulir aja ya Pak ya? Oh jadi nggak semuanya ditampilkan, tinggal digeser aja ya? Iya. Oke oke oke. Apakah ada langkah yang terasa membingungkan gitu dari model kliknya kalau di sini ada yang membingungkan ini? Jauh tadi apa mungkin cukup jelas itu mungkin bagi orang-orang awam yang kayak aku nggak pernah pakai aplikasi pembelian makanan, apakah cukup menjelaskan cukup jelas? Ini samping waktu itu apa sih? Samping lu mana? Ya samping, ya itu chat ya. Ini chat, cuma masih belum kita masukkan, kita juga menunggu responden-respondennya. Kalau memang chat itu dibutuhkan ya kita akan desain balik dan observasi balik lagi. Jadi apa itu jelas dari runutan dari awal mungkin sampai ke check out. Jelas ya, jelas. Apa yang Anda rasakan saat proses coding atau konfirmasi pembayaran? Dalam desain kami ini menggunakan desain yang cepat ya. Jadi kecepatan internet dan lain hal itu diperlukan. Saat cek atau pembayaran tadi kan nggak ada loading, langsung tabel pokok pesanan selesai, tidak ada loading. Tapi kelemahannya jika benar-benar diimplementasikan itu butuh koneksi internet yang stabil. Itu kira-kira gimana gak? Bagus gak sih apa gak apa-apa dia loading, tapi internet itu memang gak stabil gitu, gak apa-apa loading atau mungkin jadi baik instan seperti tadi gitu ya, kita mungkin mau batalin ya tinggal batalin, nggak harus nunggu loading gitu. Seberapa mudah Anda menemukan riwayat pesanan, mengingat seperti yang tadi saya jelaskan riwayat pesanan belum ditempatkan. Saya bertanya nih, kira-kira riwayat pesanan jika mau dimasukkan, kira-kira ditaruh di mana sih, di home atau kira-kira riwayat pesanan itu penting nggak sih untuk suatu aplikasi pemesanan makanan riwayat pesanan? Untuk penempatannya kira-kira di home atau di halaman produk? Mbaknya tadi ya yang gulir mungkin. Oh, riwayat pesanan di modelnya seperti tadi itu ya. Jika ada satu fitur yang ingin ditambahkan, fitur apa nih kira-kira yang ingin ditambahkan dari keseluruhan desain? Fitur mungkin yang aku ingin nge-track pesananku sampai mana gitu, maps mungkin, atau kita bisa nge-track pesanan kita gitu di mana. Atau mungkin sampai ke pengirimannya, mengingat ini kita in the end-nya kerjasama sama restoran, jadi restoran sama pemerintah. Nanti dikasih keterangan pengirimnya, data-data pengirimnya, Yang bagus sih berapa, harganya berapa gitu. Kita bisa Oh berarti nanti kalau gitu, kalau pesanan kita yang kita dikirim, kita bukan menghubungi restorannya tapi menghubungi si drivernya. Iya kalau sudah dikirim, tapi kalau sudah dikirim ya itu kan. Oh ya, jadi mungkin fitur itu yang ditambahkan ya. Terakhir, ini desain kami dengan desain yang dosen kami berikan dan sarankan. Memang nggak kita semua ambil. Kira-kira menurut sampean lebih bagus atau lebih proper mana sih, sama di kasusnya lebih kepake yang mana sih? Mengingat kami juga tidak menggunakan chat karena mungkin interaksinya akan cukup
ya udah kalau pesan makanan tinggal nunggu konfirmasi aja misalkan biasa kita cek kalau menurut kami semakin menurut sampean mbak masih dari desain dosen kami dengan desain kami lebih proper atau lebih bagus lebih better mana habis pesan itu tadi kan kita harus ngecek kayak misalnya mana sih gitu kan nggak ada barang itu mana sebenarnya gini sih kan tadi kan ada mau ditambahin fitur yang bisa ngecek gitu kan pengirimannya udah sampai mana kan Iya. cuman chat ini juga berguna karena takutnya kalau si pengirimnya itu ada kendala di jalan atau di restorannya lama gitu kan pasti kita ntar malah negatifnya kan sama si pengirim gitu jadi kalau si pengirimnya itu ada apa di jalan kan bisa ngechat lewat chat kalau nggak ada chatnya kan susah. Jadi kesimpulannya kurang lebih memang desain dari dosen kami ini kurang lebih mewakili lah bagaimana apps itu seharusnya berjalan gitu. Mungkin begitu saja sih Mbak dari penyampaian dan semuanya. Terima kasih. Yes. Yuk. Yuk. Baik Mbak, jadi kami mau mempresentasikan desain kami beserta desain kami. Tapi sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu nama Mbak siapa, dari prodi sama alamat. Nama saya Aruna Putri, saya dari Prodi MBP, rumah saya di Sentul. Oh, jadi berikut Mbak. Kan apa langsung? Yuk. Baik, jadi berikut desain baru desain terbaru kami. Desain food go semacam GoFood yang sudah ada GoFood. Di sini ada tampilan room, ada produk, yang lain bisa log produk, kita bisa cek produk yang sudah di log, yang sudah di-cover di sini. Ya, di sini filternya yang tersedia apa. Di sini dari tadi sudah ada mungkin mau pilih hamburger, akan tampil seorang untuk apa yang tersedia cheeseburger. Di sini ada keterangan produk, ada foto produk, nama produk, ada rating beserta keterangan waktu dalam pengiriman, dan ada deskripsi produk, jumlah produk yang akan dipesan dan keterangan harga. Ini juga di sini dua ya, informasi di sini coba check out. Di sini form pemesanan, jadi di sini informasi mengenai pemesanan, alamat, opsi-opsi lain ada voucher dan keterangan vouchernya semacam ini. Jadi tempat voucher nanti ada di sini. Oke, buat kesana ya, saat kesana. Tapi ini tampilan saat kesana itu sukses. Go back. Ya, kurang lebih semacam itu. Dan berikut tampilan desain dari dosen kami yang sudah diberikan dari dosen kami, kurang lebih sama. Cuma ada sedikit beberapa perbedaan semacam ini. Tadi kita lihat kan ada desain semacam ini. Itu yang lama. Desain cat semacam ini. Baik, dari Mbaknya cukup jelas mungkin sebelum ke sesi tanya jawab. Kita ke sesi tanya jawab ya Mbak. Apa yang pertama kali ada lakukan setelah aplikasi dibuka? Jadi di sini saat aplikasi dibuka, tampilan awal saat aplikasi dibuka kira-kira apa sih yang Mbak ingin lakukan di sana? Mungkin saya akan mulai cari menu yang saya inginkan ya. Cari produk ya? Ya. Cari produk dan memesannya atau untuk hanya menyimpannya saja? Mungkin pertama akan saya lihat-lihat dulu, saya favoritkan, kemudian saya baca ingredients-nya ya, deskripsinya. Jika sesuai mungkin di check out gitu ya. Ya. Bagaimana kesan Anda saat melihat menu favorit yang Anda utama? Bagaimana kesan Anda saat melihat
pesan favorit di pertama ini? Entah dari love-nya semacam ini atau gimana, mungkin love-nya lebih baik kalau full mas atau gimana sana. Saya pikir mungkin lebih baik full aja ya, jangan pinggirnya aja, soalnya kan nggak terlalu kelihatan ya. Iya. Kalau cuma garis pinggirnya itu, mungkin lebih baik full aja. Ada lagi? Mungkin kurang lebih itu aja, sama ini di deskripsi menunya tadi kan itu ingredientsnya dalam penulisan menunya itu kan sama kan dengan deskripsinya. Mungkin menurut saya untuk menunya lebih spesifik, kayak dibedakan, mungkin ketikanya ditebalkan atau digarisbawahi. Oh, iya, iya. Ya, mengantisipasi alergi gitu ya mas. Iya, iya benar. Apa ada lagi? Cukup. Apa yang Anda harapkan terjadi saat menekan tombol quick reorder? Quick reorder ini semacam relay pesanan di mana keterangan seluruh pesanan di mana pendapat mbaknya dengan quick reorder itu sendiri. Kalau di sini itu yang mana mas? Bagian mana? Untuk saat ini tampilan quick reorder masih belum dideploy karena kami masih menunggu responden dari audiens. Tapi dari quick reorder sama lebih baik dinikmati gimana? Sama penempatannya gimana sih? Oh, mungkin untuk riwayat pemesanan kan itu berarti dibuat lebih simpel aja. Soalnya kita pelanggan juga itu kalau melihat terlalu banyak tulisan atau gimana itu kadang bingung. Mungkin lebih simpel aja produknya, harganya, terus bukti pembayarannya itu apa. Cukup gitu aja sih menurut saya. Apa ada lagi? Cukup. Apakah ada langkah yang merasa membingungkan dari desain kami? Mungkin gambarnya kebesaran atau mungkin lebih baik kalau dibikin jadi tulis aja, nggak usah gambar gitu. Nah, atau gimana? Kalau seharusnya kalau bikin ini ya langsung sini nanti ada informasi produk atau ada informasi pembatalan karena semacamnya. Kurang lebih sudah sesuai seperti yang saya inginkan ya mas. Kayak saya juga lebih enak kalau menunya kayak gini dibanding list-list itu kurang gimana gitu menurut saya. Untuk dari itu cukup sih menurut saya mas. Apa ada lagi? Tidak ada. Oke. Apa yang Anda rasakan saat proses loading atau konfirmasi pembayaran? Di desain kami ini untuk konfirmasi pembayaran, kami menggunakan desain yang langsung bergerak. Jadi tepat di sini klik oke dan pesanan. Kami menggunakan instan, jadi tidak ada animasi loading, jadi semuanya cepat. Tapi ya kelemahannya koneksi internet dan lain-lain. Kira-kira menurut Bapak gimana kalau Udah cukup bagus menurut saya. Ini kan berarti kan tergantung penggunanya nanti jaringannya gimana. jadi lebih baik ini nggak usah kayak loading atau semacamnya. Cukup. Jika ada satu fitur yang ingin Anda tambahkan, kira-kira apa itu? Mungkin itu tadi sih, cuma di ingredientsnya di deskripsi untuk bahan-bahannya itu mungkin lebih dibedakan gitu ketikanya, bisa di bold atau di garis bawah. Ya mungkin itu aja sarannya. Menurut mbaknya dari desain kami ini dengan desain yang dosen kami kira-kira menurut mbak itu lebih better yang mana sih? Kami melakukan beberapa penyesuaian dari desain ini kira-kira lebih bagus yang mana atau lebih mudah untuk digunakan yang ini? Mungkin kalau menurut saya ya, saya lebih tertarik dengan desainnya. Soalnya ini di bagian ini tuh lebih jelas. Menu-menunya itu bahan-bahannya apa aja itu lebih jelas. Kalau menurut saya gitu. Terus juga di sini kan dilengkapi itu forum diskusi ini kan, chat. Oh iya. Yang di desainnya masnya kan belum ada. Ya, kami nggak pakai ya. Kalau untuk ini ya mungkin bisa ditambahkan saja. Barangkali kan ada customer itu pengen tanya-tanya dulu gitu, ada request atau gimana, mungkin bisa ditambahkan. Ya, mungkin semuanya sudah ditanyakan ya. Mungkin terima kasih atas waktunya. Ya sama-sama. Tekon kan mau cari pengen apa ingredient. Tekon. Kamu gak nyatet ta, Bro? Oh, iku ah. Tapi yen toleransi sedih. Saran sih aku. Di form itu harusnya bikin 10 kali saran.
Baik Mas, kami di sini mau mempresentasikan desain kami beserta desain kami. Tapi sebelumnya bisa perkenalkan dulu Mas, namanya siapa, prodi sama alamatnya? Sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Mustafa, saya dari Prodi RPL semester 6. Alamatnya? Alamat dari Jalan Cendrawasih Napis. Baik. Agak orang ngomong Ayo. Wes. Ayo. Baik Mas, jadi berikut tampilan dari desain kami. Di sini ada tampilan home. Tampilan home-nya seperti ini saat Mas membuka aplikasi tampilannya seperti ini. Bisa produk, misalnya produk dan masuk ke sini. Ini masih statis ya, jadi masih belum penambahan hal. Di sini bisa cek yang tersedia apa, ikuti apa. Contoh saya mau ambil hamburger dan makan pesanan. Contoh mau mengambil pesanan cheeseburger. Di sini ada keterangan foto produk, nama produk, ada rating, ada keterangan pengiriman, dan ada deskripsi dari produk. Di sini ada juga produk dan harga satuan produk. Jadi saat di sini ditambah, harganya akan akumulasi. Coba check out tampilan konfirmasi pemesanan, alamat, opsi. Nah, di sini ada voucher. Di sini model vouchernya semacam ini. Oke, dan ini buat pesanan sukses dan akan kembali diarahkan ke home. Berikut itu tampilan dari desain kami. Berikut model dari desain yang kami berikan, kurang lebih sama, namun kami menyiapkan semacam beberapa hal lagi. Tampilan semacam ini masih lebih tidak lihat kan? Beberapa hal ini jelas. Oke, apa yang pertama kali Anda lakukan setelah aplikasi terbuka? Jadi saat aplikasi terbuka di home, kira-kira Masnya itu masih yang dilakukan langsung pesan produk, cari produk, atau cuci mata saja gitu mungkin? Nyari produk dulu. Nyari apa yang dicari gitu ya Mas? Iya. Kira-kira itu langsung dipesan atau disimpan dulu kalau ibaratnya ada yang cocok, atau yang cocok langsung pesan? Berarti disimpan dulu baru dicek. Soalnya kalau nggak cocok pasti nggak dipesan. Oh ya, baik. Bagaimana kesan Anda menu favorit di halaman utama? Kira-kira kesan Anda seperti apa di favorit ini, atau mungkin love-nya itu lebih baik full atau hal lain mungkin? Bagus sih, love-nya menarik desainnya. Ada lagi? Apa yang Anda harapkan terjadi saat menekan tombol quick reorder? Untuk saat ini quick reorder masih belum kami desainkan. Itu semacam website di mana isinya pesanan apa saja yang sudah kita pesan. Jadi tinggal masuk ke halaman tersebut, tinggal melakukan pemesanan tanpa harus nyari dan lain hal lainnya. Kira-kira menurut Mas itu penting nggak sih? Kalau semua penting, ditempati di mana sih? Mengingat home ini juga kan udah banyak, ada tombol-tombol atau mungkin rewind, nanti ada promosi di sini. Kalau riwayat itu saran saya sih di misal kan sudah pesan barang kan, nah itu disediakan buat setelah pesan nanti ada riwayat pemesanan yang khusus per user aja. Jadi setelah pesan ya langsung tampil riwayat pemesanan ini. Apa ada lagi? Apakah ada langkah yang terasa membingungkan dari awal aplikasi dibuka sampai mencari produk sampai check out? Kira-kira apakah ada yang cukup membingungkan desain kami? Menurut aku sih aman sih, sudah jelas banget. Oke. Apa yang Anda rasakan saat proses loading atau konfirmasi pesanan? Jadi di sini saat melakukan pemesanan
instan modelnya. Kira-kira menurut Mas gimana sih, apakah kita perlu modelkan untuk tampilan loginnya, atau jika pesanan sukses belum tampil dulu tidak ada konfirmasi login atau semacam apa? Menurut saya sih ya tergantung kebutuhan sih. Misal ada loading, nah itu dari pelanggan pasti menunggu langsung muncul alatnya sukses itu. Menurut saya sih gitu. Oke. Jika ada satu fitur yang ingin ditambahkan, kira-kira fitur apa sih dari urutan aplikasi kami, kira-kira ada nggak fitur yang ditambahkan? Udah bagus ya? Bagus. Oke. Apakah Anda merasa prototipe kami ini, desain kami ini lebih bagus atau lebih dapat digunakan dari desain kami ini? Nah kebetulan saya sih bisa desainnya. Menurut saya sih terkait desain yang pertama sama yang kedua terkait komposisi warna dan tata letaknya ini menurut saya bagus ini sih, lebih simple, elegan dan cocok buat user juga. Oke, mungkin sudah semua yang ditanyakan. Jadi terima kasih atas waktunya, Mas. 10 ya? 10. Baik, Mas. Kami di sini ingin mempresentasikan sekaligus meminta saran dari desain kami terhadap model desain dosen kami. Tapi sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu nama, prodi sama alamatnya. Untuk pertama, perkenalan, nama saya Wahid Bangsa dari Prodi Teknik Mesin. Prodi boleh. Prodi alamatnya? Alamat saya tinggal di Desa Tegalsari. Mbaknya? Perkenalan, nama saya Nurhalifa, berarti teknologi SMA 1 dengan sendiri di Oke. 3. Baik, Mas, berikut tampilan desain kami. Aplikasi. Ini aplikasi Foodgo, semacam Gojek untuk masalah makanan. Jadi saat aplikasi dibuka, tampilan awal semacam ini ada dan di sini bisa di-off. Dan akan masuk ke, untuk saat ini desain kami statis. Jadi bagaimana template, bagaimana tampilan itu ditampilkan. Dari yang akan kita love tadi akan masuk ke sini. Di sini ada tersedia kategori, contoh saya mau ambil ada contoh mau pesan cheeseburger. Di sini ada keterangan foto produk, nama produk, ada rating serta estimasi pengiriman serta deskripsi. Di sini ada juga produk, harga di sini harga satuan produk. Jadi saat di sini jumlahnya 2, harga produk akan kalkulasi. Kita check out. Dan di sini konfirmasi pesanan, ada alamat, opsi pengiriman, di voucher, ada departemen semacam ini, model voucher. Kita buat pemesanan. Di sini ada keterangan bahwa pesanan sukses. Oke. Itu tampilan dari desain kami. Berikut model dari desain yang kami semacam ini, kurang lebih sama, namun beberapa orang diadakan semacam cat kami diadakan dan diadakan juga ya. Di sini juga ada semacam ini, kami diadakan juga. Yang lainnya kami sesuaikan model-model ini, kami ada model semacam ini, ada mungkin ada yang ingin ditanyakan atau jelas dari pendapat saya. Apa cukup jelas? Ya boleh. Kalau gitu kan ada kayak kalau di kota itu kan ada kayak tempat daerahnya itu kan. Jadinya kita gitu tempatnya di mana gitu. Kalau di sini apa udah ada? Berarti kalau produk itu tertera. Iya, kalau menurut saya
kayak gitu, atau mungkin di sini juga sambil dikasih keterangan atau Enggak sih, kalau udah ada di fotonya kira enggak ada. gimana Mas sendiri atau Masnya? Tapi kalau saya langsung dikasih sih Di sini? sama kayak ongkir juga, jadi kan lebih efisiensi lah kalau mencari sebab ini dari sini sebelah sini Lebih cepat ya, tapi Iya. harus pindah-pindah halaman gitu. tanpa harus klik berkali gitu. Tarikan joget sama itu. Kalau itu sebelum tanya jawab, cukup. Oke, kita ke tanya jawab. Tidak. Oke, ke pertanyaan pertama. Apa yang pertama kali Anda lakukan setelah aplikasi terbuka? Jadi itu tampilan saat aplikasi terbuka. Kira-kira yang kita pilih apa sih, yang langsung memesan produk apa yang sudah kita love, atau kita mencari kontak dulu, atau cuci mata mungkin? Kalau saya yang mencari yang saya cari gitu, kayak misal untuk ketik itu saya mau ketik. Kalau sudah saya ketik terus itu baru saya kayak cari pilihan itu ya. Ini gitu ya. Bagaimana kesan Anda saat melihat menu favorit di halaman pertama? Jadi di halaman favorit ini kira-kira kesannya gimana sih? Atau mungkin love-nya ini lebih baik, love-nya itu penuh gitu kayak gini, kalau love-nya diklik kayak gini, atau mungkin ada masukan lain? Soalnya kita pegang makanan favorit kita gitu kan, kalau udah gitu kan udah enak gitu kan, nggak usah nyari-nyari lagi. Apa ada yang lebih? Masnya mungkin ada yang lain? Terus seperti itu terus. Apa yang Anda harapkan terjadi saat menekan tombol quick reorder? Quick reorder ini semacam riwayat pesanan di mana isinya apa saja yang kita pesan, mempercepat kita untuk memesan pesanan. Jadi kita tinggal agak ini. Jadi quick reorder ini semacam riwayat pesanan di mana isinya itu produk-produk apa aja yang sudah kita pesan beserta model pemesanan kita. Jadi kita tinggal contoh kita beli cheeseburger, mungkin di sana ada pembayarannya, dana dan lainnya sudah tersimpan, jadi tinggal check out saja. Kira-kira menurut Masnya itu penting nggak? Sama kira-kira dipakai gimana sih? Mengingat di halaman home ini banyak sekali tombol, takutnya kayak ini banyak klik kan, atau gimana? Nggak ada yang harga pesanan quick reorder. Ya itu bisa ditampilkan di riwayat pesanan juga. Itu lebih kayak memudahkan gitu. Lebih efisien gitu ya. Masnya? Kalau saya mungkin semacam tampilannya kayak di apa? Marketplace hijau atau apa Ya, gitu ya. Tokopedia, Shopee gitu ya. Itu kan di misal di bawah atau di atas gitu diklik baru nanti muncul. Oh ya ya. Cukup atau mungkin ada tambahan lain? Masnya? Oke. Apakah ada langkah yang terasa membingungkan dari awal model tampilan awal sampai mencari produk, sampai produk itu kita beli, kira-kira apa itu cukup jelas, apakah cukup mudah untuk digunakan? Kalau menurut saya sudah cukup jelas dan bisa digunakan. Masnya mungkin? Apa yang Anda rasakan saat proses loading atau konfirmasi pembayaran? Jadi di sini pesanan dibuat, kita modelnya instan. Masnya sadar tidak ada loading juga. Kira-kira bagaimana? Hal semacam itu bagus nggak sih? Atau mungkin butuh konfirmasi loading pesanan kita? Tahu gimana? Kalau menurut aku gimana kayak gini sih, harus kita loading. Nah kalau loading itu takutnya kita kan pesan makanan ya, Iya. loading itu nanti keburnya kitanya udah nggak mood kira-kira loading. Jadi Padahal padahal data kita udah ya maksudnya wifi lah ya. Padahal wifi kita kan tidak bermasalah gitu, tapi kok loading kan internetnya ya ya. ada masukin. Masnya gimana? Sama juga sih apa? Lebih efisiensi. Ya, nggak takut tiba-tiba fokus gitu aplikasinya. Oh iya benar. Lebih enak lah, lebih nyaman gitu ya. Oke. Jika ada satu fitur yang ingin ditambahkan, kira-kira fitur apa sih dari desain kami ini
masukannya gitu. Itu apa sih yang lebih gitu. Pemesanan makanan saja ya. Jadi kerjasama dengan yang makan. Atau mungkin untuk ngetrack pesanan kita atau fitur gimana kita tahu pengirimnya itu objeknya, keterangan objeknya biar kita bisa menghubungi objeknya ketika mengirim barangnya di situ semacam itu atau gimana? Kalau saya mungkin ya kayak bisa milih ojeknya gitu. Jadi kita bisa nentuin kurirnya itu ya. Kan bisa milih kayak yang bisa bintangnya lebih tinggi gitu kan, reputasinya kan lebih bagus, jadi kita lebih aman gitu. Percaya Ya. Dari banyak. Ya. Oke. Jadi dari desain kami ini dengan desain yang dosen kami berikan, kira-kira menurut Mbak sama Masnya itu lebih bagus atau lebih mudah digunakannya itu yang mana sih? Yang benar-benar kayak Mas itu nyaman dan dapat menggunakannya, sekalipun baru pertama kali membuka aplikasi sama-sama. Menurut Mas Mbaknya gimana? Dari desain dosen kami ini dengan dosen desain kami ini. Jadi dari banyak dulu gimana? Dua-duanya kelebihan masing-masing. Kalau punyanya ini kan kayak teorinya itu kan cepat gitu kan kalau yang punya Semacam ini sih, harusnya sama. Oh ini, ya. Mungkin lebih orang-orang lebih enak yang masuk. Apalagi kalau di Gojeknya itu kan kadang di lokasinya itu kan kadang nggak akurat sama pas gitu kan. Iya, iya. Nah itu mungkin bisa dicek gitu kan kalau nggak ada Gojek itu kan kayak Terus dari Masnya? Dari Masnya? Kalau menurut saya kurang lebih sama gitu. Mungkin ada bisa ditambahin kayak telepon atau video call Di ini ya, keterangan dirinya. Jadi bukan hanya chat gitu ya? Kalau biasa kan orang tua itu susah buat ngechat. Iya, telepon aja gitu ya. Semblok juga kan orang tua kan susah. Iya, iya. Video call atau telepon kan lebih gampang. Cukup atau mungkin tambahan lain dari masa tambahnya? Mungkin itu aja sih yang Kalau misalnya masuk ujian pengujian aplikasi lah. iya pengujian. Boleh pengujian aplikasi. Mungkin ya pengujian aplikasi nggak harus itu nggak masalah deh. Baik Mas, di sini kami mau memaparkan mengimplementasikan desain kami terhadap dengan desain model ini. Tapi sebelumnya mungkin Masnya bisa perkenalkan dulu. Nama saya alamatnya di Jombang, terus gedungnya RBA. JBI ya? Iya. Oke. Jadi berikut tampilan dari desain yang dosen kami berikan semacam ini. Desainnya mungkin langsung bisa ke desain kami ya, mungkin bisa jadi pembanding. Berikut tampilan saat Masnya buka aplikasinya. Tampilannya semacam ini, ada produknya bisa di lock, ada nama produk, rating produk, produk yang sudah di lock bisa masuk ke sini. Ini tampilan produk tersedia, ada kategori, contoh mungkin hamburger, terapkan. Di sini ada produk yang kita terapkan tadi, kita contoh buat sana, cheeseburger. Di sini ada keterangan foto produk, nama produk, rating beserta estimasi pengiriman, dan ada deskripsi produk. Di sini ada jumlah produk dan harga produk di sini berdasarkan jumlah produk. Jadi satu. Jadi saat produk yang 2
akan otomatis terakumulasi harinya jadi 2 ya, jadi 27 kali 2. Kita check out. Sini ada konfirmasi pesanan, ada alamat, opsi pengiriman, berikut voucher, tampilannya semacam ini nantinya. Oke, dan kita buat pesanan. Berikut tampilan saat pesanan itu sukses. Saat back ditekan akan kembali ke home. Kira-kira dari pemaparan saya ada yang disponibilitas atau mungkin tanyakan sebelum tanya jawab. Bayarannya itu gimana mas? Tadi sama nggak jelasin metode pembayarannya? Oke, metode pembayaran. Iya. Tadi itu kan nggak ada pilihan gitu ya? Untuk di sini ada pilihan pembayaran. Iya. Metode pembayaran nantinya kami akan juga tambah. Kami akan langsung dari segi metodenya dana atau penempatannya jelas akan ada di sini. Apakah cukup menjawab atau mungkin ada yang sedikit mengganjal? Terus kalau misalkan saya mau lihat itu pesanan saya itu gimana? Kan saya sudah pesan nih. Terus saya mau lihat pesanan saya Riwayat. itu udah apa itu? Udah diproses atau tidak proses pengantaran gitu? Untuk saat ini desain kami baru di tahap ini. Kita mau berfokus di sini belum sampai pendetailan. Gimana kalau mungkin kita jawab? Oke, baik. Apa yang pertama kali Anda lakukan setelah aplikasi terbuka? Jadi di sini saat Mas buka aplikasi ini, kira-kira yang dilakukan pertama kali apa sih? Cari foto atau langsung ke log? Udah ke log kayak yang kemarin gitu, langsung pesan gitu, atau cuci mata aja gitu. Kalau aku sih scroll dulu ya, kayak milih-milih makanan yang mau pesan gitu. Scroll lihat dulu, terus juga lihat ratingnya dulu. Ini ratingnya bagus atau enggak gitu. Lihat review-reviewnya dari pemesan-pemesan yang lain gitu. Oh iya. Ada yang lain? Itu aja. Ya, Bagaimana kesan Anda saat melihat ini favorit yang Anda di menu ini kira-kira misalnya apa sih dari vlog-vlognya mungkin nanti vlognya ini kayaknya lebih enak bisa gini sebagai berbeda atau gimana? Kalau menurutku sih vlognya lebih baik itu ya mas, kayak semuanya warnanya merah gitu mas. Kayak gini dah. Iya, nggak kayak pinggirnya sih gitu. Kalau di log putih langsung warna merah gitu. Iya. Apa yang Anda harapkan terjadi saat menekan tombol quick reorder? Untuk saat ini quick reorder itu semacam play pesanan di mana saat kita pesan produk itu akan masuk ke sana. Jadi kita tinggal masuk ke pesanan untuk melakukan quick reorder pemesanan kita, di mana seluruh data pemesanan tersimpan semacam metode pembayaran atau voucher yang tersedia lebih cepat. Untuk saat ini belum kami implementasikan, tapi kira-kira bagaimana hal itu penting nggak sih diimplementasikan? Sama kira-kira di tempat ini mana sih? Mengingat di sini kan banyak sekali tombol gitu, takutnya ribet gitu dan nggak user friendly gitu. Iya. Tapi kalau misalkan butuh ya diterapkan, kalau nggak butuh ya nggak. Tapi kalau menurut saya sih daerahkan aja ya. Mungkin ditaruh di atau di samping lo atau Tetap di sini lah ya kurang lebih ya. iya. Apa langkah yang merasa membingungkan jelasnya nih dari awal tadi sampai mencari produk, lihat-lihat produk sampai akhirnya betul-betul dibeli. Kira-kira dari proses itu apakah ada yang kayaknya membingungkan gitu bagi user? Gak ada sih mas, semuanya enak sih dilihat. Cukup jelas ya Iya. arahannya. Arahnya jelas. Apa yang Anda rasakan saat proses voting di proses pemesanan di sini? Ini bersama semua. Maksudnya harus sadar kami nggak ada votingnya. Tidak kira itu tidak kami taruh. Bagaimana sih? Apa perlu juga loading atau mungkin saat konfirmasi pesanan yang tidak tampil berarti masih ada proses di belakangnya atau tetap kita pakai loading untuk macam mungkin? Loadingnya itu kayaknya nggak perlu deh mas. Jadi langsung alert bahwa pesanan itu bisa Iya, dia langsung aja kalau
lebih mudah juga ya, Iya. cepat juga ya. Jika ada satu fitur yang ingin ditambahkan, kira-kira fitur dari desain kamu. Yang tadi saya omongin sih mas, kayak misal mau lihat pesanan riwayat pesanan, kayak pesanannya udah diproses sama pihak tokonya apa masih perlu diproses gitu. Oh, nge-track pesanan Iya. kita gitu, sampai Iya. mana gitu ya. Itu aja apa ada lain? Itu aja sih. yang ditambahkan itu aja. Iya. Oke. Ya mungkin menurut masnya ini dari desain kami ini pengembangan dan verifikasi atas desain kami ini, yang dimana kami juga menyediakan chat, kami juga menyediakan ini yang masih ada di daftar dengan modifikasi lainnya seperti kata-kata jelas kita pakai ada full. Kira-kira lebih dan bisa lebih mudah untuk digunakan di mana sih, sama realistis sih benar-benar pro untuk dibangun. Kalau melihat realistisnya itu yang tadi ya mas, yang desainnya. Ya desain kami. Jadi kan kalau ini kayak aplikasinya itu masih ngawang gitu ya. Metode pembayarannya pun pakai Mastercard. Kan kalau di kita udah pakai dana pakai gitu ya. pakai kris gitu. Jadi lebih better desain kami itu ya. Iya. Mungkin ada hal yang lain yang ingin atau ingin disampaikannya tidak ingin lebih jelas itu. Udah jelas semua tuh mas. Mungkin cukup sekian ya mas ya. Terima kasih. Oh, sorry. Apa?